Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini ceritanya dari salah satu rumah di sebuah kampung yang jauh dari kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada pertengahan tahun 67, ceritanya datang dari seorang, ya kita panggil aja kakek, nenek, Tante Lita, dan suaminya. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, Tante Lita dan suaminya memutuskan untuk pindah. Mereka memilih tinggal di kebun. Sekedar gambaran ya, kebun yang dimaksud adalah sebuah ladang bercocok tanam yang terletak di hutan di sekitar kaki pegunungan dan jaraknya puluhan kilometer dari kampung. Di sebelah ini, mereka menanam apa saja dan hasilnya dijual ke kota dengan menggunakan jasa tenaga kuda. Ya, maklum aja, zaman dulu kan. Katanya, di kebun tempat mereka tinggal itu cukup angker. Ada sebuah pohon beringin yang apabila malam hari tampak dari kejauhan, pohonnya itu seperti menggantung puluhan balon. Di pohon itu terlihat sangat terang, tapi apabila diperiksa keesokan harinya, tak ditemukan apa-apa. Namun terdengar suara semar dari atas pohon, yang apabila dilihat cuma nampak daun-daunnya yang rimbun. Pernah suatu malam Tante Lita terjaga karena mendengar suara seperti babi, dan dia menyangka mungkin babi hutan tengah makan tanaman jagung dan ubinya, dan dia keluar untuk mengusirnya. Tapi alangkah terkejutnya karena yang didapati bukan babi, melainkan sesosok makhluk menyerupai serigala dengan mata yang merah menyala. Hari pun berganti, minggu pun berganti, dan bulan pun berganti. Dan saat Tante Lita hamil, tatkala usia kandungannya 4 bulan, Tante Lita sakit parah. Akhirnya suaminya yang baru datang dari kota memutuskan untuk membawanya balik menetap. Untuk informasi ya, suami Tante Lita ini bertugas buat menjual hasil kebun mereka ke kota. Nah, akhirnya suaminya memutuskan untuk membawanya balik menetap sementara di kampung agar Tante Lita bisa berobat. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Akhirnya Tante Lita meninggal dengan usia kandungan 4 bulan. Penyakitnya pun tak bisa diobati karena katanya dan isu-isunya penyakitnya ini dari makhluk-makhluk hutan. Ada yang aneh saat Tante Lita akan dimandikan. Tiba-tiba saja kukunya memanjang sekitar 1,5 cm yang membuat gempar seluruh penghuni rumah yang saat itu sangat ketakutan. Prosesi pemakaman pun dilaksanakan dengan cepat. Tante Lita dimakamkan di kebun belakang rumah kakek, sekitar 200 meter lah dari rumah. Dan sampai saat ini makamnya masih ada. Dan ada yang aneh pada jasad Tante Lita, yaitu orang-orang menusukkan beberapa jarum di kakinya. Entahlah apa maksudnya. Dan dari sinilah awal keseraman mulai terjadi. Malam harinya, keluarga dan tetangga datang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kesedihan masih terlihat di raut wajah suami Tante Lita dan kakek. Pada pukul 10 malam, para tetangga dan kerabat pun pulang ke rumah masing-masing. Yang tersisa di rumah cuma kakek, nenek, suami Tante Lita, dan adik nenek, serta adik nenek. Namun, saat menjelang tengah malam, terdengar suara tangisan orang-orang histeris dari arah makam Tante Lita di belakang rumah. Tangisannya menyayat sekali. Sesekali juga terdengar suara tertawa seorang wanita. Seluruh penghuni rumah yang ketakutan cuma bisa pasrah dan berdoa. Tangisan Tante Lita itu ternyata membahana sampai ke rumah-rumah tetangga lainnya. Kalian tahu kan, kalau rumah orang-orang zaman dulu itu, kalau tetanggaan bisa sampai 50 meter jaraknya. Terdengar suara tangisannya yang pilu disertai suara seperti orang menarik daun kelapa di sepanjang jalan di kampung. Kontan saja, keesokan harinya menjadi gosip hangat di kampung dan membuat warga di desa takut keluar bila sudah malam. Malam kedua setelah Tante Rita dimakamkan, tinggal beberapa orang saja yang datang melanjutkan pengajian di rumah kakek. Itu pun pada pukul 9 mereka sudah pamit pulang. Konon malam-malam di dinding rumah kakek yang terbuat dari papan dan bambu, itu terdengar suara seperti orang yang mencakar-cakar dari luar rumah.
Menjelang lewat tengah malam, suami Tante Lita hendak mau pipis. Maka diambilnya lampu tempel. Maklum, belum ada listrik masuk desa saat itu. Dan suami Tante Lita berjalan menuju dapur. Saat sedang asik pipis dan cuci tangan, tiba-tiba suami Tante Lita merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan tiba-tiba saja dia mendengar suara tawa cekikikan. Benar saja, di sudut dapur sekitar 5 meter dari tempat dia pipis, terlihat Tante Lita berdiri dengan bola matanya berwarna hitam. Dan sekitarannya juga abu-abu. Rambutnya terurai sampai ke punggungnya. Betapa terkejutnya suami Tante Lita. Mereka pun saling beradu pandang. Dan yang paling mengerikan dan menjijikkan, terlihat arwah Tante Lita menggendong sebuah orang bayi yang masih merah. Suami Tante Lita tidak dapat bergerak. Mulutnya kaku. Bulu kuduknya seakan mau terbang. Rasa sayangnya pada almarhumah berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan itu, terdengar cekikan Tante Lita sambil berkata pada mantan suaminya, Kesini, kesini. Kamu tidak rindukah padaku beserta anakmu ini? Kesini, gendong anakmu." Dan diakhiri dengan suara tangisan. Namun entah kenapa seisi rumah tidak ada yang mendengarnya, kecuali suaminya. Dan dalam keadaan ketakutan itu, suami Tante Lita refleks melempar lampu tempel ke arah Tante Lita dan berlari menuju ke rumah kakek sambil berteriak minta tolong. Satu rumah pun terjaga semua dan berbondong-bondong menuju ke arah dapur. Namun arwah Tante Lita sudah tidak ada. Yang tersisa hanya lampu yang beserta minyak tanah yang berserakan. Gak kebayang ketakutan seperti apa yang dialami. Apalagi jarak rumah-rumah tetangga berjauhan seperti yang kusebutkan tadi. Kurang lebih 50 meteran dari rumah kakek. Akhirnya malam itu diputuskan semua berkumpul untuk tidur dalam satu kamar. Sesak dan berdesak-desakan terkalahkan oleh rasa takut yang luar biasa. Apakah teror arwah Tante Lita berhenti malam itu? Tidak. Sejam kemudian setelah semua berkumpul tidur dalam satu kamar, tiba-tiba dari kamar tamu, tempat suami Tante Lita tidur di dalamnya, terdengar suara seperti orang lagi meninabobokan anak kecil dalam bahasa Sulawesi. Yang bikin suami Tante Lita makin ketakutan, tatkala dalam kamar tamu terdengar suara Tante Lita berkata, Arman, Arman, anakmu cari kamu. Coba kamu kemari. Coba kamu lihat betapa manisnya dia. Yang diakhiri dengan tawa cekikikan. Ya, Arman adalah suami Tante Lita. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba kakak berteriak dari dalam kamar. Lita, sebaiknya kamu pergi. Di sini bukan tempatmu lagi. Kami semua sudah beda alam dengan kamu. Dan suara Tante Lita pun tak terdengar lagi. Akhirnya adik dari nenek diungsikan ke rumah nenek yang berada di kampung sebelah untuk sementara waktu, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak dengan kakek, nenek, dan suami Tante Lita. Mereka tetap di rumah. Orang pintar pun dipanggil untuk memagari rumah kakek. Maklum, zaman dulu, apa-apa pasti diantarin dukun. Malam ketiganya di rumah kakek masih diadakan pengajian, tapi sudah bisa ditebak lah ya. Mereka, para tetangga, sudah tidak berlama-lama. Kali ini yang tersisa di rumah adalah kakek, nenek, suami Tante Lita, dan 2 orang saudara dari nenek yang datang menemani. Kebetulan di rumah kakek terdiri dari 3 kamar tidur, yakni kamar tidur utama tempat kakek dan nenek tidur, kamar tempat tidur almarhumah Tante Lita, yang kini ditempati oleh saudara-saudaranya, beserta suami Tante Lita, serta kamar tamu yang saat ini sedang kosong. Malam itu hujan agak rintik dan bulan agak tertutup awan. Seisi rumah pun mencoba untuk memejamkan mata. Namun beberapa saat ketika mereka semua mulai tertidur, tiba-tiba, dong! Suara yang berasal dari kamar tamu membangunkan seisi rumah. Semua berlari ke kamar tamu dan mendapati kaca lemari pakaian pecah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kasur dan spray sudah koyak seperti dicakar sesuatu. Dan kapas pun berserakan. Kali ini nenek benar-benar ketakutan dan meminta diantar ke rumah saudaranya malam itu juga. Tapi kakek menenangkan nenek dan mengatakan besok pagi saja. Belum mereda rasa takut mereka. Tiba-tiba saja suara gaduh terdengar dari arah dapur.
Kakek pun berlari menuju ke kamarnya dan mengambil sesuatu di bawah kolong tempat tidurnya. Ya, sebuah parang yang cukup tajam. Lalu kakek melangkah ke dapur dengan pelan-pelan. Astaga, piring-piring dan gelas berhamburan di lantai dapur, dan di antaranya sudah pecah. Belum habis rasa penasaran kakek, tiba-tiba, Herman! Herman! Terdengar suara teriakan nenek dari dalam kamarnya. Kali ini kakek, suami almarhumah Tante Lita, beserta dua orang adik nenek berlari menyerbu kamar, dan didapatinya nenek ketakutan lemas. Dengan terbata-bata, nenek berkata sembari menunjuk ke arah sudut kamar, Lita, dengan anaknya. Ternyata waktu terjadi kegaduhan di dapur, nenek memilih berlari ke kamar untuk sembunyi. Niat untuk menghindar, tapi justru ketemu dengan arwah Tante Lita yang menggendong bayinya di dalam kamar. Namun kini arwah itu sudah hilang dengan meninggalkan aroma kapur barus. Akhirnya malam itu juga mereka berkumpul di ruang tengah guna menunggu subuh. Rasa kantuk pun sepertinya lenyap. Tapi belum lama mereka hendak menenangkan diri, tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara anjing yang mengeluarkan suara tertentu. Dan rupanya kakek sangat paham akan suara anjing seperti itu. Dengan berbekal parang yang tajam dan masih melekat di tangannya, tiba-tiba kakek berlari ke arah dapur dan membuka pintu dapur. Kakek segera menyerbu ke tempat di mana dia mendengar suara anjing tadi. Kakek pun berteriak, "Setan durhaka!" sambil mengayunkan parangnya ke arah rumpun pisang. Tak ayal lagi, sebuah anak pohon pisang tumbang karena sebetan parang. Namun baru saja beberapa detik, tiba-tiba anjing tadi menyerang lagi. Kali ini berasal dari arah rimbunan kopi, sekitar 15 meter dari tempat kakek berdiri. Dari remang-remang rimbunan kopi itu terlihat arwah Tante Lita berdiri. Dengan sigap kakek berlari mendekati rimbunan tersebut dan mengibaskan parangnya ke arwah adiknya itu. Tapi lagi-lagi cuma ranting dan daun kopi saja yang berguguran, dan arwah Tante Lita telah hilang lagi. Logikanya apa benar makhluk halus bisa terlukai oleh parang? Gak tahu juga lah ya, mungkin emosi gitu. Akhirnya kakek tidak terlihat lagi penampakan Tante Lita. Beliau memutuskan kembali ke dalam rumah dan berkumpul ke ruang tengah bersama yang lainnya. Tidak ada suara, cuman hening. Kakek, nenek, suami almarhumah Tante Lita, dan kedua saudara nenek cuman bisa diam. Dan kakek sempat melirik jam dinding. Telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sampai akhirnya, tolong, semar-semar suara itu terdengar, tapi mereka belum tahu dari mana suara itu. Mereka pun memasang pendengaran baik-baik, dan akhirnya mereka dapat mengetahui asal suara tersebut. Suara itu terdengar dari arah rumah tetangganya, sekitar 60 meter dari rumah kakek. Akhirnya mereka memutuskan keluar rumah dan menuju ke rumah tetangga. Dan beberapa tetangga yang lain pun juga berdatangan, dan mereka semua menghambur masuk ke dalam rumah Pak Siwo. Dan astagfirullah, mereka melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Pak Siwo lagi terkapar, tak bernyawa di dapur, dan diratapi oleh istrinya, dengan luka robek di punggungnya yang menghitam seperti bekas cakaran, cukup dalam, dan mengeluarkan banyak darah. Seperti yang diungkapkan oleh istri Pak Siwo, bahwa malam itu Pak Siwo memang sedang sakit perut. Menjelang subuh, Pak Siwo bangun hendak buang air di kakus di belakang rumahnya. Zaman dulu di kampung masih belum ada yang punya WC. Yang ada cuma kakus aja. Tak lama, tiba-tiba istri Pak Siwo mendengar suara cekikikan, disusul dengan suara erangan kesakitan suaminya dari arah dapur. Istrinya pun keluar dari kamarnya, berlari ke dapur, dan mendapati Pak Siwo tengah mengerang kesakitan sambil memegang punggungnya yang menyemburkan darah. Bahkan istri Pak Siwo masih sempat melihat arwah Tante Lita keluar dari dapur dengan melayang tembus melalui dinding dapur, disertai suara cekikikan. Akhirnya dalam waktu sekejap, Pak Siwo menghembuskan napas terakhirnya. Tragis. Sudah bisa ditebak, cacian dan makian warga dilontarkan kepada kakek. Bahkan sampai tuntutan pun dilayangkan.
Akhirnya subuh itu juga kakek beserta beberapa warga kampung dengan berbekal obor mendatangi kuburan Tante Lita yang berjarak 200 meter di belakang rumah kakek. Mereka mencabut nisan Tante Lita dan memasangnya terbalik. Kemudian warga mengumpulkan ranting dan daun kering, lalu membakar kuburannya. Konon katanya dari dalam kuburan terdengar seperti suara orang menangis. Sejak hari itu tak ada lagi teror almarhumah Tante Lita. Seminggu kemudian suami almarhumah Tante Lita beserta kakek berangkat ke ladang, tempat di mana dulu Tante Lita dan suaminya tinggal, guna mengambil sisa pakaian Tante Lita yang tersisa. Namun alangkah terkejutnya mereka karena mendapati pakaian-pakaian tersebut sudah koyak-koyak semua. Dan ya, sampai sini dulu ya. Aku juga kurang tahu ceritanya ini gimana, karena katanya pas Tante Lita mau dimakamkan, kayak jasadnya ditusuk-tusuk dengan jarum. Aku juga nggak tahu ya maksudnya apaan. Dan ya, seperti biasa, aku juga merinding menggambar ini. Apalagi saat menggambar adegan arwah Tante Lita di dapur. Merinding lah ya. Sampai segitu dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.